Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di hari kedua di Laboratorium Ilmu Resep kembali. Untuk materi hari ini kita adalah pengenalan penimbangan. Kenapa? Jadi penimbangan itu sangat penting ketika kalian berada di farmasi. Hal itu yang pertama karena obat akan menunjukkan khasiatnya atau bisa memberikan efek kesembuhan terhadap suatu penyakit jika obat tersebut diberikan dengan takaran yang tepat. Misalkan suatu obat yang memiliki khasiat penurun panas atau bisa disebut obat demam, itu akan memiliki khasiat jika diberikan kepada pasien dengan berat 500 mg sampai dengan 1000 mg, atau dengan kata lainnya setengah gram atau 0,5 gram sampai dengan 1 gram. Jadi jika obat tersebut diminum oleh orang dan jumlah obat yang diberikan adalah 0,5 gram sampai dengan 1 gram, maka obat tersebut akan bisa menurunkan panas dari pasien tersebut. Nah, kenapa harus ada penimbangan itu? Jika kalian memberikan obat tersebut secara kira-kira dan ternyata beratnya kurang dari setengah gram, maka obat tersebut tidak akan memberikan efek yang maksimal terhadap penurunan panas pasien tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika obat tersebut diberikan terlalu berlebihan kepada pasien tersebut, bisa saja hal itu akan membuat hari itu adalah menjadi hari yang buruk terhadap pasien tersebut, karena obat juga memiliki efek samping jika diberikan secara berlebihan. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari penimbangan yang baik, yang benar, kemudian sesuai dengan seninya. Oke, langsung aja. Kemarin kita sudah melihat beberapa timbangan dan anak timbangannya. Hari ini kita akan kembali melihat timbangan tersebut. Ini adalah timbangan yang akan kalian gunakan nantinya pada saat praktikum. Dan ini kotak timbangannya. Yang pertama dulu untuk setup mejanya sendiri. Di sini ada meja, di sini ada kotak anak timbangannya. Kenapa seperti itu? Karena timbangan akan diletakkan di sebelah kanan dan anak timbangannya diletakkan di sebelah kiri. Hal demikian terjadi karena kebanyakan dari orang Indonesia atau orang di dunia bahkan mayoritas bekerja menggunakan tangan kanan. Nah, dengan tangan kanan ini yang bekerja, tangan kanan ini akan memasukkan obat ke sisi sebelah kanan timbangan jauh lebih mudah. Dan untuk mengambil anak timbangan dan mengembalikan anak timbangan di sebelah kiri sini, misalkan seperti ini, ke sebelah sini akan lebih dekat. Bayangkan jika kalian harus meletakkan ini di sebelah kanan, anak timbangannya akan jauh. Nah, biasanya di sebelah kanan sini nantinya akan diletakkan bahan-bahan yang sudah kita timbang atau alat-alat yang ingin kita gunakan. Terutama alat-alat kaca akan diletakkan di sisi samping sini, jangan di sini, karena kalau diletakkan di pinggir, takutnya pada saat kalian bekerja, kalian tidak sadar, maka tangan kalian akan menyenggol alat kaca tersebut, jatuh kemudian pecah. Nah, kita akan memasuki beberapa bagian-bagian dari timbangan. Nah, bagian-bagian dari timbangan ini
benda ini adalah sebagai wadah kalian meletakkan maupun bahan ataupun anak timbangan nantinya. Ingat, untuk bahan diletakkan di sebelah kanan dan anak timbangan akan diletakkan sebelah kiri. Prinsip dari timbangan ini adalah keseimbangan. Jadi kalau timbangan ini titik tumpunya adalah di tengah. Kalau kalian ingat pelajaran fisika pada saat SMP kemarin, titik tumpunya berada di tengah dan timbangan ini akan dikatakan seimbang jika memiliki berat antara kiri dan kanan yang sama. Misalkan seperti ini. Ini Bapak kembalikan dulu timbangannya ke dalam posisi yang tidak seimbang. Nah, untuk mengaktifkan atau untuk menimbangnya, kalian cukup putar ini searah dengan jarum jam. Timbangan akan dikatakan setara jika ketika kalian memutar ini dan sisi di sebelah sini akan bergerak. Nah, pada saat timbangan ini sisinya bergerak ke sebelah kiri, menandakan bahwa lengan timbangan di sebelah kiri sini lebih berat daripada timbangan di sebelah kanan sini. Bagaimana jika hal itu terjadi? Tentunya timbangan ini harus kita setarakan dahulu. Karena prinsip dari timbangan adalah keseimbangan antara kiri dan kanan. Ketika di sini lebih berat bebannya, maka beban yang di sebelah sini seharusnya ditambah untuk menyamakan berat dengan sebelah kirinya. Untuk menambah beratnya, kita bisa memperpanjang lengan di sini. Ini ada butiran logam bisa diputar. Kalau kita putar ke belakang seperti ini, dia akan makin keluar. Dan ketika kita putar, masih lebih berat sebelah kiri. Kita putar ke arah luar lagi, maka timbangannya sudah rata. Mengapa hal itu demikian? Di sini adalah bagian titik tumpu dari timbangan dan ini adalah lengan timbangan. Jika kita memutar lengan ini ke arah luar, ini adalah beban. Kita memutar ke arah luar, maka berat timbangan akan makin bergeser ke sebelah luar. Dan jika ini kita putar ke arah dalam, maka berat timbangan akan bergeser ke arah dalam. Misalkan seperti ini, pada saat tadi itu anak timbangan ini berada di sini, maka kembali kita lanjutkan. Ketika kita putar ini ke sebelah luar, maka berat akan bertambah ke sebelah luar. Seperti kita contohkan tadi, ketika bebannya ini berada di sini, maka timbangan akan condong lebih berat ke kiri. Sedangkan ketika kita putar keluar, maka dia akan bisa menyamakan berat antara sini dan sini. Untuk memutar timbangan pun tidak perlu waktu yang lama, karena timbangan ini sangat mudah terpengaruh dengan angin. Apalagi ketika kalian mungkin bersin di hadapan timbangan, tentunya akan bergoyang. Jadi timbangannya hanya diputar sesaat seperti ini, dinaikkan kemudian kembali turun. Intinya ketika naik, bagian bandul ini sudah lurus seperti ini. Nah,
Beda halnya ketika dia tidak seimbang, maka langsung seperti ini. Untuk masalah penimbangan itu saja. Nah, sebelum menimbang, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kebersihan dari timbangan tadi. Jangan sampai misalkan ada upil teman kalian di atas timbangan sini, kemudian kalian habis ketawa ngeces ada liur-liurnya di sini. Itu tentunya seperti dapur kemarin yang Bapak jelaskan, tentunya kita tidak akan merasa nyaman kalau hal itu terjadi karena itu hal yang jorok. Nah, sebelum menimbang pastikan semuanya sudah terlihat bersih. Kemudian diperlukan ini adalah kertas perkamen atau kertas roti sebagai alasnya. Jadi bagaimanapun juga kita tetap menjaga kebersihan dari peracikan obat yang kita racik. Fungsinya kertas di sini apa? Sebagai selain wadah untuk bahannya nanti, kertas di sini juga untuk alas dari timbangannya ini. Bayangkan ketika kalian menimbang zat-zat yang lengket, maka kalian harus mencuci besinya ini, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, lanjut untuk penimbangan tadi, anak timbangan di sebelah kiri kita ambil contoh, kita akan menimbang paracetamol sebanyak 2 gram. Sebelum kita menimbang, kita pastikan dulu kita ingin menimbang bahannya apa dan ditimbangnya berapa. Bahannya kita timbang adalah paracetamol dengan jumlah 2 gram. Berarti kita ambil dulu anak timbangan sebanyak 2 gram. Ini adalah anak timbangan 2 gram yang kemarin Bapak perkenalkan. Kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian paracetamol, obat paracetamol yang ingin kita timbang adalah 2 gram. Kita ambil menggunakan ini. Ini adalah sendok, tapi sendok khusus untuk obat, terbuat dari tanduk hewan, baik itu sapi maupun kerbau. Jadi kita tidak menggunakan sendok logam karena sendok logam itu akan bereaksi dengan beberapa jenis bahan. Kita ambil sedikit. Kita kira-kira saja, kita rapikan dulu. Nah, misalkan seperti ini, Bapak mengambil 2 sendok. Kita tenangkan timbangannya. Kemudian diangkat seperti ini. Nah, timbangan akan bergeser langsung ke sebelah kiri. Berarti bagian sini lebih berat daripada sini, menandakan obat di sini jumlahnya kurang dari 2 gram. Maka karena kurang akan kita tambah lagi supaya cukup 2 gram. Ya, masih kurang. Nah, waktu kita angkat, anak timbangannya sudah diam, tidak miring ke kiri maupun ke kanan. Hal ini menandakan apa yang kita timbang sudah benar-benar 2 gram. Ketika sudah kita timbang, maka bahannya kita keluarkan dan kita letakkan di sebelah kanan kita. Kemudian kita kembalikan anak timbangannya. Nah, untuk penimbangan seperti itu
Terlihat sangat mudah, cuma nanti mungkin ketika kalian merasakan langsung ada beberapa kesulitan. Misalkan ketika kalian menimbang ditambahkan zatnya malah kelebihan, ketika kalian menguranginya malah terlalu kurang. Bapak akan berikan contoh, misalkan kalian menimbang 2 gram tadi dan jumlah bahannya ternyata kelebihan nih kalian meletakkannya. Nah, seperti ini. Jumlahnya terlalu berlebih. Ketika kalian angkat, maka berat timbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Hal ini menandakan bahwa jumlah bahan lebih banyak atau lebih berat daripada anak timbangan yang semestinya kita timbang. Jika hal ini terjadi, tidak perlu panik, tidak perlu joget-joget, atau tidak perlu mencari petunjuk di Google. Kalian cukup kembalikan sisa beberapa bahan tadi yang berlebih hingga kembali rata. Masih lebih berat di sebelah kanan kita, berarti bahannya masih lebih banyak. Nah, sudah rata. Itu menandakan zat obat tadi sudah sesuai, atau beratnya dari paracetamol yang kita timbang ini sudah pada titik 2 gram. Jangan lupa untuk mengembalikan anak timbangannya ke posisi semula, ke tempatnya sesuai dengan lubang-lubangnya. Nah, untuk penimbangan tadi seperti itu. Kemudian kemarin Bapak ada menunjukkan anak timbangan yang di dalam kotak atau di dalam lemari, atau timbangan yang lebih kecil. Pada intinya prinsip penggunaannya adalah sama, hanya saja dia digunakan untuk menimbang dengan berat yang lebih kecil. Dapat ditimbang di timbangan itu adalah mulai dari 50 mg sampai dengan 1 gram. Jadi ketika kalian menimbang di bawah dari 1 gram, kalian gunakan timbangan yang ini, yang ada di dalam lemari. Nah, untuk hari ini, di pertemuan kedua ini, Bapak hanya menunjukkan cara penimbangan secara singkat. Nanti kita akan lebih mendalami penimbangan ketika kita praktikum meracik obatnya di pertemuan keempat atau kelima. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.